Mas Ganjar sama Pak Prabowo bertemu tanpa skenario, tanpa disengaja. Memakai baju kotak-kotak. Satunya kotak-kotak merah, satunya kotak-kotak biru. Selanjutnya membuat janji. Ayo kita bertarung yang sehat, berkontestasi yang sehat. Apakah ini pertanda beliau berdua akan bersinergi atau sebaliknya? Mereka sebetulnya bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kotak-kotak identik dengan Pak Jokowi, tetapi kotak-kotaknya agak berbeda. Yang digunakan oleh Mas Ganjar adalah kotak-kotak merah total, kalau Pak Prabowo biru. Hal ini tidak disengaja, mereka bertemu dan membuat sebuah komitmen. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya, sebenarnya apa yang terjadi dengan ini dan apa hubungannya dengan 2024? Pertama kita baca di Detik, Prabowo tak janjian kemeja kotak-kotak dengan Ganjar. Kita bersaing sehat. Sebuah harapan, keinginan untuk tidak ada yang membuat hoax atau membuat black campaign. Kedua, kita baca di CNN Indonesia, Prabowo usai peluk Ganjar, kita bersaing dengan sehat ya. Sesuatu untuk keduanya. Kemudian di Kompas, Prabowo, saya berhubungan baik sama Pak Ganjar. Kita berkontestasi yang sehat atau kita bersaing yang sehat. Selanjutnya di Liputan 6, Ganjar Pranowo, saya pernah jadi tim ses Prabowo Subianto saat Pilpres 2009. Masa sekarang jelek-jelekan? Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang pertama di Detik, selanjutnya kita tambahkan yang lain. Prabowo tak janjian kemeja kotak-kotak dengan Ganjar, kita bersaing sehat. Ini sebuah pemberitaan yang mengarah ke positif. Jakarta, bakal calon presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto kompak mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak dengan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo saat hadir di acara Belajar Raya 2023. Belajar Raya 2023. Prabowo mengatakan tak janjian dengan Ganjar soal motif baju yang dikenakan. Ini apakah memang kedua-duanya lanjutan simbol dari lanjutan Pak Jokowi? Kita lanjutkan. Ya kebetulan nggak ada koordinasi, kata Prabowo usai mengisi acara ngobrol publik bertajuk Belajar tak hanya di sekolah, di Pos Blok, Jakarta Pusat, Sabtu. Prabowo juga menyatakan dirinya berhubungan baik dengan Ganjar, adapun soal persaingan Pilpres 2024, dia menuturkan bakal bersaing dengan sehat. Ya, tadi ketemu, hubungannya baik sama beliau. Kita bersaing dengan sehat ya, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan. Nah ini yang benar. Jadi tidak saling menjatuhkan, black campaign ataupun yang mengarah kepada saling bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara. Prabowo tiba di lokasi acara sekitar 14.44 waktu Indonesia Barat. Dia datang lebih dulu menggunakan kemeja dengan pendek bermotif kotak-kotak berwarna putih biru. Sementara Ganjar tiba di ruang sekitar pukul 16.17, tepat saat Prabowo tengah menyampaikan kalimat penutup di sesi lanjutan. Seri selanjutnya. Terlihat mereka sempat saling berinteraksi dan menyapa dengan gestur badan antara Prabowo yang tengah berada di atas panggung dan Ganjar yang baru saja tiba dan duduk di kursi yang di depan samping Mendikbudristek Nadiem Makarim. Usai datang, Gubernur Jateng itu dan
disambut moderator acara. Selamat datang Mas Ganjar, kata Najila. Siap yang menjadi moderator, bukan Najila. Saudara Najwa siap. Selepas itu Prabowo melempar senyum, tertawa, dan menunjuk-nunjuk Ganjar. Usai Menhan turun dari panggung, Ganjar menghampirinya dan saling berpelukan. Mereka terlihat saling melempar senyum, bersalaman, kemudian berfoto bersama. Asik kan? Dan kalau kita melihat di yang lainnya, itu kan yang di detik ya. Kalau yang di lainnya itu adalah bagaimana saya pernah menjadi timnya Pak Prabowo, masa sih akan bermusuh-musuhan atau saling menjelekkan. Itu sebagaimana yang ada di Liputan 6. Saya pernah jadi tim ses Prabowo saat Pilpres 2009, masa sekarang jelek-jelekan? Itu kan tidak etis. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sesudah melihat ini, sudah mendengar ini, apa yang kamu tangkap? Apa yang kalian tangkap dari kotak-kotak merah untuk Mas Ganjar, kotak-kotak biru untuk Pak Prabowo? Menurut analisis saya, pertama, yang saya analisa, ini adalah pesan dari Pak Jokowi. Bahwa keduanya adalah simbol lanjutan Pak Jokowi. Kotak-kotak, meskipun kotak-kotaknya berbeda. Kita tidak tahu ya, apakah ini by design oleh timnya Mas Ganjar, Pak Prabowo, atau panitia, ataupun kalau menurut saya, ini secara simbolik, keduanya adalah lanjutan dari Pak Jokowi. Maksudnya, ya dahulu kan Pak Jokowi itu kan simbolnya kotak-kotak ya. Tapi kotak-kotaknya berbeda dengan yang dipakai oleh Mas Ganjar sama Pak Prabowo hari ini. Tetapi dalam tema kotak-kotak. Sehingga kalau menurut saya sih, beliau berdua adalah melanjutkan pesannya Pak Jokowi. Kalian setuju atau tidak? Boleh. Kalau tidak setuju, berpendapat di bawah. Kan kita temanya adalah menganalisa apa yang terjadi. Jadi, endorse Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, endorse terhadap Mas Ganjar, itu kan sudah terjadi lama ya. Bahwa Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, yang sebelumnya sebagai kontestan di Pilpres 2019, 2014 juga. Selanjutnya, sesudah kalah bergabung dengan Pak Jokowi dan menjadi salah satu menteri kebanggaan Pak Jokowi dan sering di-endorse. Sehingga kalau menurut saya, apalagi yang terakhir bersama di kanan drivernya Mas Ganjar, Pak Prabowo, di sebelah kiri Erick Thohir, di belakangnya Pak Jokowi sama Ibu Negara. Itu pertanda ada pesan di balik itu. Dan ketika menampilkan Pak Prabowo dengan baju biru, menurut saya ini adalah tema secara simbolik lanjutan dari Pak Jokowi, tetapi dengan tema biru putih. Adapun Mas Ganjar, tema dengan putih merah. Ini karena juga Mas Ganjar menjadi bagian yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Selain Pak Jokowi adalah memang dari PDI Perjuangan, dan beliau pada waktu deklarasi sebagai bakal calon presiden, Mas Ganjar di Batu Tulis, Pak Jokowi juga hadir sama Bu Mega. Dan Pak Mas Ganjar adalah salah satu kader terbaik Pak Jokowi di PDI Perjuangan. Sehingga keduanya, Mas Ganjar, Pak Prabowo adalah sama-sama orang yang melanjutkan Pak Jokowi. Adapun Pak Anies Baswedan bagaimana? Kalau menurut saya juga iya sih, tapi perbedaannya di terakhir Mas Anies Baswedan bukan menjadi bagian dari pemerintah, tapi menjadi bagian dari pemerintah DKI yang sebetulnya sama dengan Mas Ganjar. Perbedaannya adalah partai pengusungnya berbeda, itu saja. Kemudian yang kedua, apakah janji setia, dalam bahasanya itu ada komitmen bersama, kita bersaing sehat,
Apakah itu akan bisa terlaksana? Kalau menurut saya, janji setia itu akan bisa terlaksana seandainya Pak Prabowo sama Mas Ganjar itu memang bisa mengendalikan kesemuanya. Cara pengendalian bentuknya adalah mulai dari misalkan menyampaikan kepada pendukungnya atau timnya, relawannya untuk tidak saling menyerang. Karena beberapa terakhir waktu ini kita melihat meskipun kita tidak ngomong secara langsung, tetapi mereka kan saling mulai mendiskreditkan, saling memojokkan. Menurut saya itu kan kurang sehat, apalagi mengkorek-korek yang lama. Padahal sebetulnya yang harus dikorek itu seperti apa Indonesia ke depan, sehingga kata kunci supaya bisa kita bersaing sehat antara Prabowo sama Ganjar Pranowo, ya antara keduanya harus diberi contoh, bahkan diberi contoh terkait dengan persaingan sehat, dan tim atau relawan ataupun siapapun yang melanggar harus diberi punishment dong, supaya mereka tidak memulai. Sehingga sampai muncul bahasanya Budiman Sujatmiko, persatuan nasional. Sebetulnya itu tidak ada. Tetapi itu menurut Mas Budiman itu perlu diajarkan karena mungkin ada sesuatu yang menurut perspektifnya kemudian ada hal yang berbeda yang harus disatukan. Disinilah kalau menurut saya semua bisa memulai dari Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar. Kalau itu sudah deal betul, tidak cukup berdramaturgi, tidak cukup hanya ngomong di depan panggung, maka akan selesai. Semoga aja dengan pertemuan Mas Ganjar sama Pak Prabowo selanjutnya bisa ada semangat untuk saling evaluasi diri terkait dengan misalkan ada yang harus diluruskan. Kemudian yang ketiga, apakah hal ini menjadi kata kunci untuk meraih kemenangan masing-masing? Maksudnya apa? Maksudnya apakah Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi berpeluang menang dengan simbol kotak atau dengan simbol bersaing yang sehat? Kalau menurut saya sih, ketika bakal capres, Mas Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo itu mempunyai peluang yang sama-sama menangnya. Hanya kalimat ayo kita bersaing yang sehat, itu menurut saya adalah kata kunci yang paling top. Bahwa rakyat kita sudah mulai melek politik ketika ada yang bermain negatif, baik campaign dan lain-lainnya, sudah mulai sudah tidak dilihat. Berbeda dengan kemarin-kemarin ketika saling menjelekkan, maka kemudian yang dijelekkan itu yang dilihat. Sekarang ketika ada kalimat jelek-jelekan, maka kemudian ini siapa sih? Bisa-bisa kemudian pemilih tidak appreciate. Nah, ini perlu menjadi catatan bersama. Kalau ada black campaign atau mendiskreditkan, menurut saya itu menjadi evaluasi diri ya. Evaluasi untuk seluruhnya. Karena membangun negeri ini pada 2024 nanti, kalau diawali dengan kebencian, dengan cara yang saling menjatuhkan, ini akan selama 5 tahun menjadi musuh. Padahal konflik itu di satu sisi memang penting ya, bahwa menjadi penyeimbang itu penting ya, tapi temanya bukan permusuhan atau saling mendiskreditkan atau saling menjatuhkan. Bahwa ada kritik itu iya, bahwa ada meluruskan itu iya, tetapi menjatuhkan itu tidak. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ayo kita bersaing yang sehat akan menjadi kata kunci untuk meraih kemenangan nanti. Dan publik kita akan paham siapa yang hanya berdramaturgi. Perlu menjadi perhatian ya, bahwa beberapa kemenangan presiden di negeri ini karena calon presiden itu dianiaya. Aniaya dengan kebijakan politik negara, kebijakan yang tidak fair terhadap sang calon, ataupun kalimat-kalimat yang tidak adil. Publik akan mengetahui ini semua yang memilih itu adalah rakyat, bukan negara. Sehingga ayo kita berdemokrasi yang sehat, ayo kita bersaing sehat, itu kita tampilkan. Pak Jokowi yang Ganjar ditampilkan, timnya juga harus mengikuti. Mas Anies juga mengikuti dalamnya. Akhirnya,
para calon presiden kita orang-orang hebat tanpa harus dijatuhkan dengan berbagai kalimat negatif yang ada. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.